Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Puspita Anggraini, NIM 19 10 10 50 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infeksi saluran reproduksi. Apa itu infeksi saluran reproduksi? Infeksi saluran reproduksi merupakan suatu infeksi yang menyerang organ genital seseorang yang dapat dialami oleh pria maupun wanita. Selanjutnya, macam-macam infeksi organ reproduksi perempuan, yaitu ada vulvitis, vaginitis, cervicitis, endometritis, endometriosis, myometritis, adneksitis, peritonitis, metritis, salpingitis, ooporitis, pelveopritonitis, bartholinitis, dan pelvic cystis. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu infeksi organ reproduksi perempuan, yaitu endometriosis. Yang pertama ada pengertian endometriosis. Gejala endometriosis, patofisiologis terjadinya endometriosis. Yang keempat yaitu pemeriksaan endometriosis dan pengobatan endometriosis. Yang pertama yaitu pengertian endometriosis. Endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya, jaringan ektopik ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium, dan septum retrovagina. Yang kedua yaitu gejala endometriosis. Gejala endometriosis ada dua, yaitu gejala umum dan gejala yang sering terjadi. Gejala umum meliputi menstruasi bertambah hebat setiap tahunnya karena pembesaran daerah endometriosis. Sedangkan gejala yang sering terjadi yaitu ada nyeri pelvik, dysmenorrhea, dyspareunia, dan infertilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai gejala endometriosis yang sering terjadi. Yang pertama yaitu nyeri pelvik. Nyeri biasanya pada pelvis atau punggung bawah sakrum terjadi 24-48 jam sebelum menstruasi dan mereda beberapa saat setelah timbul menstruasi. Gejala yang sering terjadi yang kedua yaitu ada dysmenorrhea atau nyeri menstruasi. Nyeri haid disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum, akibat perdarahan lokal pada sarang endometriosis dan adanya infiltrasi endometriosis ke dalam syaraf pada rongga panggul. Gejala yang sering terjadi yang ketiga yaitu dyspareunia atau nyeri senggama. Paling sering timbul terutama bila endometriosis sudah tumbuh di sekitar kavum deoglasi dan ligamentum sacrouterina dan terjadi perlengkatan sehingga uterus dalam posisi retrofleksi. Gejala yang sering terjadi yang keempat yaitu infertilitas atau gangguan kesuburan. Pada endometriosis terjadi perlengkatan pada rongga panggul, saluran tuba, atau indung telur yang dapat mengganggu transportasi embrio. Selanjutnya, apa saja sih patofisiologis penyebab terjadinya endometriosis? Patofisiologi penyebab terjadinya endometriosis. Yang pertama yaitu teori reflux haid dan implantasi sel endometrium di dalam rongga peritoneum.
Yang kedua yaitu teori koelemik metaplasia, penyebaran melalui aliran darah atau hematogen dan limfogen, kemudian pengaruh genetik dan patoimunologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai penyebab teori reflux haid dan implantasi sel endometrium. Pada teori ini, terbukti ditemukan adanya darah haid dalam rongga peritoneum pada waktu haid dengan laparoskopi. Dan sel endometrium yang ada dalam haid itu dapat dikultur dan dapat hidup menempel dan tumbuh berkembang pada sel mesotel peritoneum. Selanjutnya, penyebab teori koelemik metaplasia. Teori koelemik metaplasia di mana akibat stimulus tertentu terutama hormon, sel mesotel dapat mengalami perubahan menjadi sel endometrium ektopik. Jika Anda mengalami gejala endometriosis atau endometriosis, Anda dapat datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan endometriosis. Pemeriksaan endometriosis sendiri dapat dilakukan dengan USG, MRI, pemeriksaan serum CA125, bedah laparoskopi, dan pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan yang pertama yaitu dengan USG. USG dapat dilakukan untuk mendiagnosis endometriosis atau kista endometriosis lebih dari 1 cm. Namun, tidak dapat digunakan untuk melihat bintik-bintik endometriosis ataupun perlengkatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemeriksaan endometriosis dengan MRI. MRI dapat digunakan untuk melihat kista, massa ekstraperitoneal, adanya invasi ke usus dan septum rektovaginal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan endometriosis dengan serum CA125. Serum CA125 dapat digunakan sebagai monitor prognostik pasca operatif endometriosis. Bila nilainya tinggi, berarti prognostik kekambuhannya tinggi. Yang keempat yaitu pemeriksaan endometriosis dengan bedah laparoskopi. Laparoskopi merupakan alat diagnostik baku emas atau gold standar untuk mendiagnosis endometriosis. Yang kelima yaitu pemeriksaan endometriosis dengan pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi anatomi digunakan untuk mengetahui pemeriksaan pasti dari lesi endometriosis dengan didapatkan adanya kelenjar dan stroma endometrium. Selanjutnya, pengobatan endometriosis dengan penanganan medis. Terdiri dari pengobatan simptomatik, kontrasepsi oral, progestin, danazol, gestrinon, GnRHA, aromase inhibitor. Selanjutnya, pengobatan endometriosis dengan penanganan pembedahan. Pembedahan bertujuan untuk menghilangkan gejala, meningkatkan kesuburan, menghilangkan bintik-bintik dan kista endometriosis, serta menahan laju kekambuhan. Selanjutnya yaitu pengobatan endometriosis dengan penanganan pembedahan konservatif. Pembedahan ini
bertujuan untuk mengangkat semua sarang endometriosis dan melepaskan perlengkatan, kemudian memperbaiki kembali struktur anatomi reproduksi. Kemudian, ada juga pengobatan endometriosis dengan penanganan pembedahan simptomatik, yaitu penanganan pembedahan simptomatik dilakukan untuk menghilangkan nyeri dengan laser uterosacral nerve ablation atau LUNA. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai infeksi saluran reproduksi endometriosis. Terima kasih.